Sebuah kelompok bersenjata muncul di Rafah, Gaza dan menarik perhatian banyak pihak. Dipimpin oleh Yasser Abu Shahab, mantan narapidana kasus narkoba yang sebelumnya tak dikenal luas. Kelompok tersebut kini aktif menjaga wilayah, mengatur distribusi bantuan, bahkan ikut mengontrol pergerakan warga. Namun, milisi ini disebut-sebut dipersenjatai, diberi wewenang, bahkan menjadi mitra Israel dalam operasi melawan Hamas. Lantas, seberapa dalam sebenarnya hubungan antara Abu Shahab dan Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Yasser Abu Shahab adalah sosok yang sebelumnya tak dikenal luas. Hanya seorang narapidana kasus narkoba yang dipenjara oleh Hamas di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun, konflik yang meledak saat itu membuka lembaran baru dalam hidupnya. Penjara-penjara di Rafah dijeboli dan para narapidana berhasil melarikan diri termasuk Abu Shahab. Untuk beberapa bulan namanya hilang dari peredaran. Hingga Juni 2025, pejabat pertahanan Israel mengaku telah mempersenjatai sebuah kelompok bernama Dinas Anti Teror yang beroperasi di Rafah Timur dan dipimpin langsung oleh Abu Shahab. Klan tersebut berisi sekitar 100 orang bersenjata dan digambarkan sebagai agen Israel serta pengkhianat oleh warga Gaza di media sosial. Times of Israel melaporkan anggota kelompoknya dibekali senjata Kalashnikov yang sebagian diantaranya merupakan rampasan dari Hamas. Militer Israel menyebut langkah ini sebagai upaya untuk mengurangi korban di pihak mereka dan melemahkan Hamas secara sistematis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memang tak pernah menyebut namanya langsung, namun mengakui telah mengaktifkan klan-klan di Gaza yang menentang Hamas. Pernyataan ini memicu geger di dalam negeri dengan oposisi menuduh pemerintah telah membekali penjahat yang bahkan mengaku dekat dengan ISIS. בעצת גורמי הביטחון אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב, רק מציל חיים של חיילי צה"ל. והפרסום של זה עושה טוב רק לחמאס. אבל לליברמן לא אכפת. Mantan ahli strategi militer Israel Shlomo Brom menilai pernyataan itu menunjukkan keraguan Netanyahu tentang siapa yang harus mengambil alih pemerintahan Gaza di masa mendatang. Sebab Netanyahu tidak ingin menduduki Gaza secara penuh karena akan merugikan Israel secara finansial dan politik. Otoritas Palestina juga tidak masuk ke dalam opsi Netanyahu karena dapat memungkinkan dibentuknya negara Palestina yang ditentang Israel sejak awal. Kemunculan milisi pimpinan Abu Shahab pun seolah menjadi solusi lain. Namun, Abu Shahab sendiri menolak adanya kerjasama langsung dengan Israel. Ia dan kelompoknya juga membantah telah menerima senjata dari Israel dan menyatakan senjata mereka adalah warisan atau rakitan lokal. Di samping itu, analisis dan bukti lapangan seperti keberadaannya di zona penyangga yang dikuasai Israel membuat bantahan itu diragukan. Sebuah video yang menunjukkan Abu Shahab bertemu dengan konvoi PBB dan Palang Merah di wilayah kekuasaan Israel semakin memperkuat kecurigaan mengenai kerjasamanya dengan IDF. Selain itu, Abu Shahab terlibat dalam proyek-proyek strategis seperti mendirikan kamp pengungsi di Rafah Timur, wilayah yang juga disebut zona aman oleh Israel. Ia mengeklaim menyediakan makanan, tempat tinggal, dan keamanan bagi warga Palestina di sana. Namun kamp itu berada hanya beberapa ratus meter dari pos pemeriksaan kelompoknya dan wilayah tersebut terletak dalam koridor Mora, di mana area itu adalah wilayah yang ingin digunakan Israel untuk memisahkan bantuan kemanusiaan dari pengaruh Hamas. Hal ini memperkuat anggapan bahwa kelompoknya kini menjalankan fungsi-fungsi penting bagi strategi Israel. Keberadaan Abu Shahab di media sosial juga meningkat tajam. Ia mengunggah video profesional dan pernyataan dalam bahasa Inggris yang fasih. Menurut analis seperti Muhammad Syihada dari ECFR, tindakan itu mungkin dikendalikan oleh pihak eksternal sebagai bagian dari operasi psikologis. Meski Abu Shahab mengeklaim bertindak secara independen dan atas dasar kepentingan rakyat Gaza, keluarganya sendiri telah mengecamnya secara terbuka. Mereka menuduhnya bekerja sama dengan pasukan Israel dan menyatakan tidak keberatan jika ia dibunuh. Hubungan Abu Shahab dengan Hamas pun sangat tegang. Mendengar desas-desus hubungan Abu Shahab dengan Israel,
Hamas secara terbuka mengumumkan niat untuk membunuhnya. Abu Shahab punya alasan untuk membenci Hamas, sebab saudaranya telah dibunuh oleh Hamas pada 2024 dan ia sendiri sudah 2 kali dicoba untuk dibunuh. Media Israel i24 melaporkan tentara Israel pernah bentrok dengan anggota Hamas untuk melindungi Abu Shahab yang menyebabkan korban jiwa di kedua belah pihak. Kini, pria Badui yang berusia 32 tahun itu telah menjadi tokoh penting di wilayahnya. Ia mengeklaim memimpin ratusan anggota pasukan populer atau Popular Forces yang bertugas melindungi organisasi internasional dan bantuan dari penjarahan. Ia menguasai rute bantuan di dekat persimpangan strategis Kerem Shalom. Dalam wawancaranya dengan CNN, Abu Shahab menjelaskan pasukannya terdiri dari warga lokal yang secara sukarela menjaga bantuan dari korupsi dan pencurian. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kompleksitas yang jauh lebih besar. Seiring waktu, nama Abu Shahab semakin dikenal karena dituduh menjalankan operasi penjarahan truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Kepala UCHA untuk wilayah Palestina yang diduduki, Jonathan Whittle, menyebutkan penjarahan bantuan sejak awal perang dilakukan oleh geng-geng di bawah pengawasan Israel. Saat dimintai penjelasan, ia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah kelompok seperti milik Abu Shahab. Dalam wawancaranya dengan The Guardian, Abu Shahab membela diri, menyalahkan Hamas atas perang dan menyatakan ia dan klannya menyediakan keamanan untuk distribusi bantuan. Namun video-video di media sosial menunjukkan kelompoknya beroperasi bersama tentara Israel di wilayah yang dikuasai IDF. Saat blokade dilonggarkan dan truk-truk bantuan kembali melintasi Kerem Shalom, Abu Shahab dilaporkan membuka pos-pos pemeriksaan untuk mengatur arusnya. Lebih lanjut, pejabat diplomatik mengatakan kepada CNN bahwa Yayasan Kemanusiaan Gaza, GHF, yang didukung AS dan Israel telah berkontak dengan Abu Shahab. Akan tetapi pihak GHF membantah pernah bekerja sama atau mendapat perlindungan darinya. Pernyataan Abu Shahab pun terkesan kontradiktif. Ia membantah telah menjarah bantuan dan menyalahkan Hamas atas penjarahan. Dalam pembelaannya, ia menegaskan tujuannya adalah untuk memberikan makanan kepada keluarga dan tetangganya, bukan untuk kepentingan komersial. Namun dalam wawancara pada November 2024 dengan New York Times, ia mengakui anak buahnya telah menyita setidaknya 6 truk makanan sejak perang dimulai. Pernyataan-pernyataan ini juga ditolak oleh keluarganya sendiri, yang secara terang-terangan menyatakan tidak lagi mengakuinya sebagai bagian dari keluarga. Analis juga menilai kebanyakan orang di Gaza tidak ingin bergabung dengannya karena takut dicap sebagai kaki tangan. Bukti-bukti ini memperkuat anggapan bahwa kelompoknya menjalankan banyak fungsi untuk Israel, seperti membantu mengontrol bantuan, mencoba membujuk warga sipil ke zona aman di Rafah Timur, dan melaksanakan misi menumpas Hamas. Bagi para pengamat, munculnya Abu Shahab sebagai orang Palestina pertama yang secara terbuka mendukung IDF sejak perang dimulai adalah dapat memicu fase baru konflik. Klannya tak hanya bentrok dengan Hamas, namun juga berpotensi menghadapi geng-geng saingan dan Komite Rakyat Gaza. Lingkungan seperti inilah yang menurut pengamat dapat memicu perang saudara baru di Gaza, dan sekali lagi, warga sipil yang akan menanggung akibatnya. Simak terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.